Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, mungkin kita semuanya pernah bertanya kepada diri sendiri, mengapa hidup kita seolah susah dan rezeki terasa sangat jauh. Ketika kita memandang orang lain, seolah rezekinya terlihat lancar dan hidupnya pun terlihat bahagia, lalu muncullah rasa iri dan dengki. Sebaiknya sebelum kita iri kepada orang lain, akan lebih baik jika kita mengkoreksi diri kita masing-masing. Apakah kurang lancarnya rezeki yang datang kepada kita karena ulah kita sendiri? Dan ulah tersebut tidak pernah kita sadari. Berikut adalah 7 penyebab utama rezeki kurang lancar yang kadang tidak pernah kita sadari. Yang pertama adalah, apakah kita masih melakukan kemusyrikan atau berbuat syirik meski hanya dalam hati? Syirik adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu, bisa berupa benda atau makhluk hidup lainnya. Seperti contoh kita percaya pada benda keramat, jimat dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu tidak memperhatikan sholat 5 waktu. Jika masih banyak sholat wajib yang bolong dan sengaja meninggalkannya, bisa jadi itu adalah penyebab rezeki kurang lancar. Maka solusinya adalah bertobat dan lengkapilah. Jika sudah lengkap 5 waktu, maka pertahankan. Bersegeralah menunaikan kewajiban sholat tersebut saat mendengar panggilan azan, dan jangan suka menunda-nunda sholat. Kemudian yang ketiga adalah pernah menyakiti hati orang tua. Apabila kita pernah berbuat salah atau mengucapkan perkataan yang menyakiti hati orang tua, mulai sekarang bangunlah dan meminta maaf kepada kedua orang tua kita. Karena ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala ada pada ridho orang tua juga. Lalu bagaimana kalau orang tua kita sudah meninggal sedangkan kita pernah menyakiti hatinya? Doakanlah mereka dengan doa yang baik dan meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha belas kasih kepada hambanya. Kemudian yang keempat yaitu, apakah kita pernah memakan harta yang bukan hak kita? Setiap rezeki atau kekayaan yang kita dapat, ada hak dari fakir miskin termasuk anak yatim piatu yakni 2,5%. Untuk itu kita sisihkan bagian yang memang menjadi hak mereka dari penghasilan kita. Lalu berikan kepada mereka dengan cara, carilah anak yatim atau yatim piatu atau orang miskin di daerah kita dan berikan hak-hak tersebut kepada mereka. Jangan pernah malu meskipun pemberian kita sedikit, karena berawal dari sedikit dengan niat yang tulus. Insya Allah itulah awal kita semuanya akan ditambah rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima adalah, apabila sudah berumah tangga, pernah menyia-nyiakan atau menyakiti anak dan pasangan. Salah satu penghambat rezeki adalah menyia-nyiakan dan menyakiti keluarga. Salah satunya tidak memberikan nafkah kepada istri maupun anak, karena istri dan anak merupakan tanggung jawab utama dari suami. Apabila kita merasa kesal dengan sifat anak atau pasangan, cobalah untuk mengkoreksi diri sendiri terlebih dahulu. Kenapa pasangan atau anak kita belum mampu seperti yang kita inginkan? Diskusikan bersama dan temukan akar permasalahannya. Apabila masih belum menemukan titik terang, berdoalah. Serahkan semua masalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencarikan cara yang terbaik sambil tetap berusaha. Kemudian yang keenam yaitu memutus silaturahmi. Memutus tali silaturahmi bisa menjadi faktor terhalangnya rezeki seseorang. Bahkan, Rasulullah dalam sebuah hadis menjelaskan ancaman bagi mereka yang memutus tali silaturahmi. Tidak ada dosa yang lebih pantas disegerakan balasannya bagi para pelakunya di dunia, bersama dosa yang disimpan untuknya di akhirat, daripada perbuatan zalim dan memutus silaturahmi. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian yang terakhir adalah pelit dalam mengeluarkan zakat atau bersedekah. Apabila kita mempersulit dalam mengeluarkan sedekah atau zakat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan mempersulit rezeki yang akan datang kepada kita. Namun, jika hambanya mempermudah urusan orang lain dalam hal kebaikan dan gemar bersedekah serta menunaikan zakat, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan mempermudah hambanya keluar dari segala kesulitan dan mempelancar rezeki hambanya. Itulah penjelasan 7 penyebab utama mengapa rezeki seolah-olah sangat sulit datang kepada kita. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.